jahat sekali sama Gista. Dia tega. Gista berulang kali. Astagfirullahaladzim, ini udah lama banget ini, kasihan ini ya. Kiki. Apaan sih? Itu orang tua kayak gimana, Cek? Lu sendiri. Untuk menyayangi kamu dengan sepenuh hati, apakah harus menahan sesakit ini? Ku ingin hati terlatih untuk tak sakit merasakan patah hati, biar aku yang mengerti. Hati terlatih. Itu bukan, Pel? Ya itu tuh, yang pakai topi. Assalamualaikum. Permisi ya, assalamualaikum. Pak Santoso. Apa kabar, Pak? Baik. Iya, Mandala. Halo Pak. Iya. Iya, Pak Santoso, kita mau ngobrol sebentar. Di mana ini anaknya? Di mobil atau di luar? Di sini aja. Di sini aja ya? Iya. Ya, ini Pak Santoso pengen nyari anaknya. Klien kita kali ini adalah seorang supir angkot, namanya Pak Santoso. Dia pengen mencari anaknya yang udah puluhan tahun menghilang, nggak ada kabar sama sekali. Kata udah lama banget sejak Iya. anaknya umur 6 tahun kalau nggak salah ya? Iya, jadi ini Waduh. anak saya, Mbak. Astagfirullahaladzim, ini udah lama banget ini, kasihan ini ya. Ini gue sama tim kaget, ada orang nggak dikenal, gue nggak tahu datangnya dari mana, dan langsung gebukin Pak Santoso. Aduh. Ya Allah, ya Allah. Aduh. Abar, Om. Astagfirullahaladzim. Aduh, itu, kain dong. Ini kliennya udah. Apa nggak apa-apa, aduh. Gue berusaha ngelerai, berusaha untuk nengahin, malah dihajar gue. Kenapa, Bos? Aduh. Ntar datang lagi dia. Perut gue udah sakit banget. Gue nggak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba tim nolongin gue di situ, tim berusaha untuk bantuin gue dan dibawa gue ke rumah sakit. Akhirnya kita nggak jadi hari itu bantuin kan kita Pak Santoso. 1 hari, 2 hari kemudian. Terus gue bilang sama tim, gimana kalau kita lanjut, kita bantu lagi sama Pak Santoso. Kita coba ketemuan sama dia di rumahnya. Silakan. Iya. Iya. Oh ya, Mana? saya mohon maaf, Mas, Iya. atas kejadian kemarin. Jadi Mas Mandala kena imbasnya. Saya juga nggak tahu kenapa itu orang-orang tiba-tiba menyerang begitu aja. Gak apa-apa Pak, alhamdulillah ini udah agak mendingan. Di rumahnya, Pak Santoso ini cerita semuanya. Sebenarnya saya ada permasalahan, makanya saya menghubungi tim Bikin Mewek itu karena saya kehilangan seorang anak dari umur 6 tahun. Maaf, berarti istri Bapak mana? Istri saya sudah meninggalkan saya, Mbak. Mas, karena mungkin masalah ekonomi. Jadi Pak Santoso ini dulu memang punya seorang istri namanya Ibu Nina. Tapi sayangnya Ibu Nina ini meninggalkan Pak Santoso. Dan sempat dengar kabar dia sudah tinggal di Australia, menikah dengan warga asing.
sedih dia situ cerita sama kita semuanya. Dia minta tolong sama kita, Mas tolong Mas, bantu saya untuk cari anak saya Mas. Saya nggak minta apa-apa, saya cuma pengen ketemu sama anak saya Mas. Jadi sudah 13 tahun saya mencari anak saya tapi belum ada kabar. Setelah 13 tahun dia berusaha nyari anaknya, dia berharap kita bisa bantuin dia dan bisa nyari di mana keberadaan anak. Dulu sebelum saya jadi supir angkot, saya ini seorang badut jalanan. Berjalanan. Karena cuaca sangat panas dan terik, saya terpaksa menyuruh anak saya untuk meneduh di sebuah pohon. Pada saat anaknya ditaruh di tempat yang dingin, yang rindang, yang nyaman, di situ nggak lama kemudian dia balik ke tempat itu, anaknya sudah nggak ada. Mas, saya bingung Mas. Saya jadi mohon sama Mas Mandala untuk bisa mencari di mana anak saya. Ini yang membuat dia menyesal selama umur hidupnya. Dan ini sudah terjadi 13 tahun coba. Kejadiannya udah lumayan lama sekali Pak ya. Selama 13 tahun itu Bapak nyari kemana saja Pak? Jadi saya hanya berusaha untuk mencari-cari. Semua orang, semua pedagang ditanyain sampai dia lapor ke pihak kepolisian. Tapi sampai sekarang belum ada hasil. Ya, saya sempat mendengar kabar dari tetangga lama saya. Jadi Pak Santoso ini udah berusaha mati-matian ya. Dia berusaha sekuat tenaga cari ke sana kemari. Sampai tetangga yang namanya Pak Roy ini pernah ngeliat anaknya yang namanya Gista ada di tempat bosnya. Bapak bisa tahu jelas ini 13 tahun tuh lama Pak, pasti berubah semuanya. Saya sempat memberitahu bahwa ada tanda hitam di leher sebelah kanan. Jadi tetangga saya bilang itu Kiki juga tinggal di rumah orang kaya itu yang di Kemang. Apa yang dilakukan Gista di sana? Pak Roy nggak mau ngasih jawaban apa-apa. Dia cuma bilang seperti itu dan juga di situ ada Kiki. Kiki ini adalah adik iparnya. Tapi mereka yakin banget. Ya, jadi saya hanya mendapat sedikit informasi dari kawan saya yang Roy ini bahwa dia sempat melihat ciri-ciri Gista. Jadi tetangganya ini tahu benar siapa Gista. Tanda lahir inilah yang katanya dia yakin bahwa itu adalah Gista. Dan saya ingin menanyakan lebih lanjut, tapi Roy sudah keluar dari rumah orang kaya itu dan dia sudah bekerja di Kalimantan. Kita tanya Kiki tinggal di mana? Ada Mas Kiki tinggal sama mertua saya. Ya udah kalau begitu kita langsung ke rumah Kiki aja. Oh ya, saya ganti sana dulu. Mas. Bapak tahu rumahnya Kiki ya? Saya tahu mertuanya aja. Iya boleh kita antar ke sana kalau Bapak tahu rumahnya. Iya. Iya, yaudah Yuk. Pak. Saya ganti dulu ya Mas ya. Iya. Akhirnya kita menuju ke tempatnya Kiki. Ya masih di daerah Jakarta. Gimana Pak rumahnya? Ayo Mas. Oh ini ya? Ya, ini dia rumah mertua saya Mas. Bapak udah pernah coba datang ke sini? Belum pernah. Kita datang ke sana, diketok pintunya, ternyata yang keluar adalah ibu mertuanya Pak Santoso. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ngapain kamu kesini? Ya, saya pengen menanyakan keberadaan Kiki, Bu. Nggak ada Kiki di sini, nggak ada. Pergi, nggak ada Kiki. Pergi kamu. Muak lihat muka kamu. Apa karena dulu Ibu Nina ini pergi, karena Pak Santoso nggak memberikan ekonomi yang cukup, sehingga mertuanya juga marah sama Pak Santoso. Ini apa ini? Ini apa lagi ini? Enggak Ibu, kita mau Ini cuma apa? Ibu kita cuma mau bantu aja di sini Kita Ibu. mau jelasin Ibu ya. Ini Ibu, Pak Susanto ini kan pengen mencari anaknya. Udah 13 tahun Ibu. Terakhir katanya Ibu, terakhir anaknya Ibu yang namanya Kiki, ya pernah ngeliat katanya ngeliat anaknya Pak Susanto. Ya Bu, mohon Bu.
Saya sudah 13 tahun cari anak saya, Bu. Reaksinya ngeliat Pak Santoso datang ke sini dia nggak suka. Tapi begitu Pak Santoso memohon, Pak Santoso meminta, Pak Santoso menangis dan bersujud di kakinya, akhirnya Semua gara-gara Kiki. ibu mertuanya ternyuh hatinya. Ibu mertuanya menangis di situ. Dan bahkan ibu mertuanya malah menjelaskan semuanya. Bahwa Kiki ini ternyata mengikuti jejak Nina kakaknya. Kiki pengen kayak Nina. Kayak Nina. Maksudnya? Dia pengen kaya kayak Nina. Nina tuh bukannya istrinya, maaf, istrinya Iya, bapak. Nina istri saya. Tapi dia udah kaya pasti lupa sama emak. Dan kamu kan mantan istri kamu. Kiki ini juga pengen kaya. Dia pengen kaya, pengen cepet kaya seperti kakaknya. Ya, gini Ibu, jadi terakhir katanya Kiki ini tahu di mana keberadaannya Dista. Ya udah, sekarang kamu udah ada apa malang sendiri. Cari Kiki di lapangan merah. Dia biasa di situ. Lapangan merah. Lapangan merah. Iya, dia kerjanya di situ. Kerja apa ibu di lapangan jam segini? Nah, kenapa dengan lapangan merah? Kenapa Kiki ada di sana? Ibu udah nggak ngurusin Kiki. Ibu udah mau kreatif bikin malu keluarga. Sekarang kamu cari aja Kiki di lapangan merah. Iya, biar dia kerja di situ. Ini gue bingung, ini maksudnya apa ini? Dia nggak ngasih tahu di situ. Pokoknya kalau mau ketemu Kiki, coba cari di lapangan merah. Maafin ibu ya, Nak. Saya pamit dulu ya, Bu. Iya, Nak. Kita coba ibu. Ibu yang minta doa restunya ya. Ibu ya. Ya, Kasih ibu. yang minta doa restunya Bu ya. Iya. Emang kenapa dengan Mbak Kiki, Mas? Saya kurang tahu. Ibu sih juga nggak pernah komunikasi lagi sama adik iparnya. Enggak, jadi sejak saya pisah sama istri saya, jadi saya nggak pernah datang ke sini. Saya nggak tahu info tentang Kiki. Apa kita menuju lapangan merah aja? Iya, kita ke sana aja coba cari ya. Ya, kita langsung ke sana ini. Ya udah dapat informasi di lapangan merah, akhirnya gue minta tolong sama tim coba cek lapangan merah. Yang namanya Kiki ada nggak di sana?